Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Ami Fontanella SE, MSI AKCA, dan juga Ibu Syafira Ramadea, JRSE MAK, selaku dosen pengampu akuntansi biaya di Lokal 2C dan 4 Akuntansi, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai activity based costing. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, Sania Alia Putri dengan nomor BP 2011021023 sebagai pemateri 1. Kedua, Farhan Arwis nomor BP 2011024004 pemateri 2. Selanjutnya, Hana Lukiana nomor BP 2011022040 pemateri 3. Dan terakhir, saya sendiri, Raisa Septiana Ananta nomor BP 2011021004 sebagai moderator dan pemateri 4. Baiklah, sekian perkenalan anggota kelompok. Selanjutnya, mari kita mulai video presentasinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan biaya per unit. Yang pertama, konsep biaya per unit. Konsep perhitungan biaya per unit sesungguhnya sangatlah sederhana, namun dapat menjadi rumit dikarenakan total biaya, pengukuran biaya yang dibebankan, dan pengkaitan biaya dengan produk. Mengapa demikian? Yang pertama, total biaya adalah hanya biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua perusahaan. Nah, yang kedua, pengukuran biaya yang dibebankan di sini berarti untuk pengukuran biaya yang dibebankan apakah biaya aktual atau biaya taksiran. Dan yang terakhir yaitu pengkaitan biaya dengan produk ini. Maksudnya, dalam suatu perusahaan memiliki beberapa jenis produk yang dihasilkan. Nah, apabila memiliki satu jenis produk yang akan mudah untuk mengkaitkan biaya dengan produk, namun apabila dalam perusahaan memiliki lebih dari satu produk, maka pengkaitan biaya dengan masing-masing produk yang bersangkutan akan lebih sulit. Perlu diingat, dari pengertian dari biaya produk tergantung dari tujuan material yang dipenuhi. Seringkali biaya produk didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Padahal, definisi biaya produk tersebut diharuskan untuk pelaporan keuangan bagi pihak eksternal. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat keputusan tertentu. Dari pengertian konsep di atas, pengertian biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, jika sebuah perusahaan konstruksi membangun 100 rumah dengan ukuran serta kualitas yang sama, dengan total biaya untuk rumah-rumah tersebut adalah $6 juta, maka biaya setiap rumah adalah $60 juta. Jadi sama halnya seperti perusahaan jasa, sebuah bengkel yang mengkhususkan pada penggantian oli mengerjakan 400 mobil per bulan dengan total biaya $4.000, maka biaya per mobilnya adalah $10. Selanjutnya yang kedua yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk yang digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers, karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh,
contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead yang meliputi yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, tenaga kerja langsung, yang keempat, jam mesin, dan yang kelima, bahan langsung. Setelah mengidentifikasi penggerak atau driver tingkat unit, lalu memprediksi tingkat keluaran aktivitas yang diukur oleh penggerak tersebut, yaitu apakah berdasarkan aktivitas aktual yang diharapkan dan aktivitas normal. Expected activity level adalah output aktivitas yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Sedangkan normal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga pembebanan overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi. Selanjutnya yang pertama yaitu tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama kali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok yang hanya menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya, menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit. Biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Untuk menggambarkan penggunaan tarif pabrik menyeluruh, diberikan contoh-contoh berikut ini. Bellring memproduksi dua jenis telepon, yaitu tanpa kabel dan model reguler. Perusahaan memiliki dua estimasi dan data aktual sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan $360.000, aktivitas yang diharapkan atau jam tenaga kerja langsung 100.000, aktivitas aktual 100.000, dan overhead aktual $380.000. Jika tarif ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka tarif overhead yang ditemukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Jadi $360 dibagi 100.000 per jam sama dengan $3,60. Maka untuk mencari overhead yang dibebankan digunakan rumus berikut ini. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktual, atau sama dengan 3,60 dikali 100.000, maka hasilnya $360.000. Perbedaan antara overhead aktual dengan yang dibebankan disebut varian. Bellring terlalu rendah membebankan overhead sebesar $20.000, maka disebut underpaid. Jika terlalu tinggi disebut overpaid. Jika underpaid, maka akhir tahun akan menambahkan harga pokok penjualan dan sebaliknya. Biaya per unit produk Bellring dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, unit yang diproduksi tanpa kabel yaitu 10.000, yang reguler 100.000. Jam tenaga kerja langsung 10.000 di tanpa kabel, yang di bagian reguler 90.000. Biaya utama tanpa kabel 78.000 dan biaya utama reguler 738.000. Jadi biaya overheadnya 3,60 dikali 10.000 36.000 pada tanpa kabel, dan biaya overhead reguler 3,60 dikali 90.000 hasilnya 324. Jadi total biaya produksinya pada tanpa kabel 114.000 dan pada bagian reguler hasilnya yaitu 1.062.000. Jadi biaya per unitnya pada tanpa kabel 11,40 dan pada reguler $10,62. Baiklah,
saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif ini berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Untuk menggambarkan tarif departemental ini, maka diberikan contoh berikut ini. Dari contoh sebelumnya, asumsikan Bellering memiliki dua departemen produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan, dengan data sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan ke departemen pabrikasi $252.000, sedangkan perakitan $108.000. Pada bagian aktivitas diharapkan dan aktual, terdapat tanpa kabel dalam kurung jam tenaga kerja langsung ke departemen pabrikasi 7.000, sedangkan perakitan 3.000. Reguler dalam kurung jam tenaga kerja langsung ke departemen pabrikasi 13.000, sedangkan perakitan 77.000. Total jam tenaga kerja langsung ke departemen pabrikasi 20.000, sedangkan perakitan 80.000. Pada bagian aktivitas diharapkan dan aktual tanpa kabel dalam kurung jam mesin ke departemen pabrikasi 4.000, sedangkan perakitan 1.000. Reguler dalam kurung jam mesin ke departemen pabrikasi 36.000, sedangkan perakitan 9.000. Total jam mesin ke departemen pabrikasi 40.000, sedangkan perakitan 10.000. Karena departemen pabrikasi adalah intensive mesin, maka Bellering menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerja mesin. Sedangkan departemen perakitan adalah padat karya, maka tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kedua tarif pembebanan overhead serta biaya per unit dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, tarif pabrikasi. Rumus yang digunakan untuk mencari tarif pabrikasi yaitu overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. Jadi $252.000 dibagi 40.000 dan hasilnya $6,30. Yang kedua, tarif perakitan. Rumus yang digunakan untuk mencari tarif perakitan yaitu overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang diharapkan. Jadi $108.000 dibagi 80.000 dan hasilnya $1,35. Yang ketiga, overhead yang dibebankan. Rumus yang digunakan untuk mencari overhead yang dibebankan yaitu tarif pabrikasi dikali total jam mesin departemen pabrikasi ditambah tarif perakitan dikali total jam tenaga kerja langsung departemen perakitan. Jadi $6,3 dikali 40.000 ditambah $1,35 dikali 80.000 yang hasilnya $360.000. Yang keempat, perhitungan biaya per unit. Pada bagian tarif departemental, biaya utama tanpa kabel $78.000, sedangkan reguler $738.000. Biaya overhead tanpa kabel $29.950. Cara mencarinya yaitu tarif perakitan dikali tanpa kabel jam tenaga kerja langsung departemen perakitan ditambah tarif pabrikasi dikali tanpa kabel jam mesin departemen pabrikasi. Jadi 1,35 dikali 3.000 ditambah 6,30 dikali 4.000 dan hasilnya 29.950. Sedangkan yang reguler 330.750. Cara mencarinya, tarif perakitan dikali reguler jam tenaga kerja langsung departemen perakitan ditambah tarif pabrikasi dikali reguler jam mesin departemen pabrikasi. Ya, jadi
1,35 dikali 77.000 ditambah 6,30 dikali 36.000 yang hasilnya 330.750. Total biaya produksi tanpa kabel $107.250, sedangkan reguler $1.068.750. Unit produksi tanpa kabel 10.000, sedangkan reguler 100.000. Biaya per unit tanpa kabel $10,73, sedangkan reguler $10,69. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya. Tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental telah digunakan secara sukses. Namun, pada beberapa situasi tarif tersebut menimbulkan distorsi yang dapat membuat stres perusahaan yang berproduksi dalam lingkungan produksi canggih atau advanced manufacturing environment. Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman diantaranya sebagai berikut. 1. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan. 2. Harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit dijelaskan. Yang keenam, pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga. Yang ketujuh, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi data biaya bagi proyek khusus. Dan yang terakhir, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan. 4. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses 2 tahap, tetapi pada tahap pertama, menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua, yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas. Biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Suatu perusahaan kemungkinan mempunyai beratus-ratus aktivitas yang berbeda. Perusahaan menentukan driver aktivitas yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung masing-masing tarif overhead sehingga menghasilkan ratusan tarif overhead. Untuk mengurangi jumlah tarif overhead tersebut diperlukan perampingan proses. Aktivitas dikelompokkan pada kumpulan yang sejenis. Salah satu kelompok biaya didefinisikan, biaya per unit dari driver aktivitas dihitung yang disebut dengan tarif kelompok. Pada sistem ABC ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari A. Identifikasi aktivitas, B. Pembebanan biaya ke aktivitas, C. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, D. Biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis, dan E. Tarif overhead kelompok dihitung. Untuk menggambarkan proses ini, kita kembali pada contoh sebelumnya. Diasumsikan Bellring mempunyai 4 aktivitas, yaitu persiapan, penanganan bahan, daya, dan pengujian. Dengan data, yang pertama, kelompok tingkat batch, dengan persiapan $120.000 dan penanganan bahan $60.000, sehingga totalnya menjadi $180.000. Kemudian, kelompok tingkat unit, dengan tenaga $100.000, pengujian $80.000, dan totalnya yaitu $180.000.
Yang kedua, proses produksinya adalah 30 dan yang ketiga, jam mesinnya adalah 50.000 jam. Dari data di atas, maka hasil tahap pertama dapat dilihat berikut ini. Prosedur tahap pertama, ABC System. Kelompok tingkat batch, persiapan $120.000, biaya penanganan bahan $60.000, sehingga total biaya $180.000. Proses produksi tanpa kabel 20, reguler 10, sehingga totalnya menjadi 30. Tarif kelompok biaya per proses adalah $6.000. Kelompok tingkat unit dengan biaya daya $100.000, biaya pengujian $80.000 dan total biaya menjadi $180.000. Jam mesin yang digunakan adalah tanpa kabel dengan 5.000, reguler dengan 45.000, sehingga totalnya menjadi 50.000. Tarif kelompok berdasarkan biaya per jam mesin menjadi $3,60. Selanjutnya adalah tahap kedua. Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk. Dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung, pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali unit driver yang dikonsumsi. Dengan data tahap pertama, maka biaya per unit dengan sistem ABC adalah sebagai berikut. Biaya per unit ABC System dikelompokkan menjadi tanpa kabel dan reguler. Biaya utama tanpa kabel adalah $78.000 dan reguler dengan $738.000. Untuk biaya overhead, kelompok tingkat batch tanpa kabel, hasil pencariannya dari $6.000 dikali 20 menjadi $120.000 dan untuk reguler $6.000 dikali 10 menjadi $60.000. Selanjutnya, kelompok tingkat unit untuk tanpa kabel $3,60 dikali 5.000 menjadi $18.000 dan reguler dengan $3,60 dikali 40.000 menjadi $162.000, sehingga total biaya produksi masing-masing tanpa kabel menjadi $216.000 dan reguler menjadi $960.000. Untuk unit produksi tanpa kabel adalah $10.000 dan reguler adalah $100.000, sehingga biaya per unit dari tanpa kabel adalah $21,60 yang didapat dari $216.000 dibagi dengan 10.000, dan untuk reguler biaya per unitnya adalah $9,60 yang didapat dari $960.000 dibagi dengan 100.000. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai pengklasifikasian aktivitas. Berbagai aktivitas diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi yang mudah dan jelas, serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa. Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut digabungkan disusun dalam 4 tingkatan aktivitas, yaitu: pertama, aktivitas berlevel unit atau unit level activities. Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel unit ini dinamakan dengan biaya aktivitas berlevel unit. Unit level activities cost. Contoh biaya overhead untuk aktivitas ini ialah biaya listrik dan biaya operasi mesin. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung juga termasuk ke dalam biaya aktivitas berlevel unit, namun tidak termasuk ke dalam biaya overhead. Kedua, aktivitas berlevel batch atau batch level activities. Aktivitas-aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah aktivitas 1, aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan, gerak bahan dan order pembelian, aktivitas inspeksi. Dan biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini ialah biaya aktivitas berlevel batch. Biaya ini bervariasi,
batch produk yang diproduksi, namun bersifat tetap jika dihubungkan dengan jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap batch. Ketiga, aktivitas berlevel produk. Product level activities. Aktivitas-aktivitas berlevel produk disebut juga sebagai aktivitas penopang produk, yaitu aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk dan memungkinkan produk diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak pada produk secara individual, namun sumber-sumber yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah produk atau batch produk yang diproduksi. Contoh, aktivitas yang termasuk ke dalam kelompok ini merupakan aktivitas penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan proses, spesifikasi produk, perubahan perekayasaan, dan peningkatan produk. Biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas berlevel produk atau product level activities cost. Keempat, atau yang terakhir, yaitu adalah aktivitas berlevel fasilitas, facility level activities. Aktivitas berlevel fasilitas disebut juga sebagai aktivitas penopang fasilitas, facility sustaining activities. Merupakan aktivitas yang meliputi untuk menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun, banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai jenis produk yang berbeda, atau dengan kata lain, aktivitas ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Contoh, aktivitas ini mencakup manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan pabrik, kebersihan, pajak bumi dan bangunan, serta depresiasi pabrik. Aktivitas manajemen pabrik bersifat administratif, misalnya aktivitas pengelolaan pabrik, karyawan, dan akuntansi untuk biaya. Biaya untuk aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas berlevel fasilitas atau facility level activities cost. Oke, sekian video presentasi dari kelompok 3. Kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video ini dan mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.